Pintu ruang guru terbuka dengan keras hingga berdebam, dan sekelompok orang tua murid menerobos masuk sambil berteriak marah, "Kamu guru yang merusak anak-anak kami. Lesbian macam apa yang mengajar di sini?" Saya, Rina, berdiri membeku di depan meja, tangan masih memegang buku catatan harian kelas. Wajah saya memucat saat ponsel salah satu orang tua itu ditunjukkan ke depan hidung saya. Oto saya berpelukan mesra dengan Maya di taman rumah kami, lengkap dengan Andi kecil yang tertawa bahagia di antara kami. Semua orang di ruangan itu menatap saya seolah saya monster. Saya mencoba bernapas, tapi dada terasa sesak. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan, gumam saya pelan, tapi suara itu tenggelam dalam teriakan mereka. Kepala sekolah datang tergopoh-gopoh, mencoba menenangkan, tapi sudah terlambat. Berita sudah menyebar seperti api di sekolah menengah negeri ini di pinggiran Jakarta. Saya guru matematika yang selama 5 tahun dianggap teladan, tapi sekarang hanya dalam hitungan menit, saya menjadi pengaruh buruk. Malam itu, saat saya pulang ke rumah kecil kami di kawasan Depok, Maya sudah menunggu dengan mata merah. Andi, anak angkat kami yang berusia 10 tahun, sedang tidur di kamarnya. "Mereka bilang apa lagi?" tanya Maya pelan sambil memeluk saya. Saya hanya bisa menggeleng, air mata akhirnya jatuh. Semua ini dimulai dari Oto yang tak sengaja diunggah teman lama di grup alumni. Oto yang seharusnya hanya milik kami bertiga. Tapi sekarang, seluruh komunitas sekolah tahu bahwa saya menikah dengan perempuan, dan kami berhasil membesarkan Andi menjadi anak yang cerdas dan baik. Ironis, bukan? Mereka justru menuduh kami merusak moral padahal Andi selalu juara kelas. Sambil duduk di teras, pikiran saya melayang ke 10 tahun lalu. Saat itu saya masih mahasiswa di Universitas Indonesia, jatuh cinta pada Sari, sahabat saya sendiri. Kami sering belajar bersama di perpustakaan kampus, tangan kami tak sengaja bersentuhan, dan setiap kali hati saya berdegup kencang. Tapi keluarga saya ketat, ayah seorang ustaz kecil di masjid kampung, ibu selalu bilang perempuan harus menikah dengan laki-laki, itu sunnah. Ketika Sari mengaku perasaannya di bawah pohon beringin kampus, saya panik. Saya katakan hal-hal kejam, "Kamu gila, Sari. Ini dosa besar. Jangan dekati saya lagi." Sari menangis, pergi ke Surabaya, dan kami tak pernah bertemu lagi. Luka itu masih menganga sampai sekarang, dan entah mengapa, malam ini rasanya kembali terbuka lebar. Apakah ini karma karena dulu saya menolak cinta sejati? Keesokan paginya, telepon dari kepala sekolah berdering. "Rina, ada rapat darurat sore ini. Orang tua murid menuntut kamu diskors. Mereka bawa petisi." Saya menutup mata, merasa dunia berputar. Maya memegang tangan saya erat. "Kita hadapi bersama," bisiknya. Tapi saya tahu, ini baru permulaan. Rahasia yang selama ini saya kubur rapat-rapat mulai menggerogoti segalanya. Di sekolah, ruang rapat penuh sesak. Ibu-ibu berjilbab dan bapak-bapak dengan sorot mata tajam menatap saya seolah saya penjahat. "Anak-anak kami belajar dari guru yang hidup menyimpang," teriak salah satu ayah. Saya duduk diam, tangan gemetar di pangkuan. Tiba-tiba salah satu orang tua itu menyebut nama Sari. "Saya dengar dulu kamu pernah dekat dengan orang tua salah satu siswa. Apa benar?" Jantung saya hampir berhenti. Sari, dia ternyata ibu dari murid saya, Andini kelas 8.
Masa lalu yang saya kira terkubur, kini berdiri tepat di depan saya dalam bentuk konfrontasi baru. Saya pulang dengan kepala pusing. Maya memasak nasi goreng kesukaan Andi, tapi saya tak berselera. Andi bertanya polos, "Bu, kenapa banyak yang marah sama ibu di sekolah?" Saya peluk dia erat, berusaha tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu dan Mama sayang kamu." Malam itu saat Andi tidur, saya ceritakan semuanya pada Maya. Tentang Sari, tentang penolakan dulu, tentang bagaimana saya akhirnya bertemu Maya di acara seminar guru 3 tahun lalu dan akhirnya berani hidup jujur. Maya hanya mengusap punggung saya. "Kamu sudah berubah, Rina. Sekarang kita punya keluarga kecil yang bahagia. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan ini." Tapi saya tahu badai baru saja dimulai. Pagi berikutnya, berita sudah masuk koran lokal daring. Guru matematika dituduh merusak moral siswa karena hubungan sesama jenis. Saya membaca judul itu berkali-kali sambil duduk di meja makan. Andi sudah berangkat sekolah diantar Maya. Ponsel saya tak henti bergetar, pesan dari rekan guru, dari tetangga, bahkan dari saudara jauh. "Kamu bikin malu keluarga," tulis kakak laki-laki saya. Kata-kata itu menusuk sama seperti dulu saat ayah memaksa saya menolak Sari. Saya memutuskan datang ke sekolah meski kepala sekolah menyarankan cuti. Di koridor, murid-murid berbisik-bisik, beberapa menatap saya dengan mata penasaran, yang lain menunduk takut. Di ruang guru, teman-teman saya membagi dua. Ada yang mendukung diam-diam, ada yang menjauh seolah saya penyakit menular. "Kamu tetap guru kami, Bu Rina," kata Bu Lina pelan saat kami bertemu di toilet. Tapi dukungan itu tak cukup. Petisi orang tua sudah dikumpulkan, hampir 200 tanda tangan. Mereka ingin saya dipecat. Sore harinya, saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana sudah ada perwakilan orang tua, termasuk Sari. Dia duduk di kursi paling depan, rambutnya kini lebih pendek, tapi matanya masih sama seperti dulu, penuh luka yang tak pernah sembuh. "Saya kenal Rina sejak kuliah," katanya dengan suara dingin. "Dulu dia menolak saya karena takut keluarga. Sekarang dia mengajar anak saya, dan saya tak mau Andini terpengaruh." Ruangan hening. Saya merasa seperti ditusuk dari belakang. Sari melanjutkan, "Apa yang kamu ajarkan pada anak-anak tentang cinta? Bahwa boleh melawan kodrat." Saya tak bisa menjawab langsung. Air mata menggenang. Saya tak pernah ajarkan itu pada murid. Saya hanya mengajar matematika dan nilai-nilai kebaikan. Tapi kata-kata saya terdengar lemah. Kepala sekolah mencoba memediasi, "Kita tunggu dulu investigasi dari Dinas Pendidikan." Rapat bubar dengan suasana tegang. Di parkiran, Sari menghampiri saya. "Kamu masih pengecut seperti dulu, Rina. Dulu kamu hancurkan hati saya, sekarang kamu mau hancurkan masa depan anak-anak kami." Kata-kata itu menghantam keras. Saya pulang dengan tangan dingin. Malam itu, Maya memeluk saya di sofa. "Kita bisa pindah kota kalau perlu. Andi masih kecil, dia tak mengerti." Tapi saya menggeleng. "Tidak, Maya. Kalau saya lari lagi seperti dulu, luka lama itu tak akan pernah sembuh." Saya ceritakan detail pertemuan dengan Sari. Maya diam lama. "Jadi dia mantanmu?" tanyanya pelan. Saya angguk. "Bukan mantan.
Cinta yang saya bunuh sendiri. Kami tidur dengan hati berat, tapi pelukan Maya tetap hangat. Keesokan harinya, berita semakin gencar. Sebuah akun media sosial lokal memiralkan foto kami bertiga. Komentar membanjiri, sebagian mendukung cinta itu cinta, sebagian besar menghujat. Andi pulang sekolah dengan mata sembab. Teman-teman bilang ibu jahat. Saya duduk bersamanya di kamar, jelaskan sebisanya tanpa detail dewasa. Cinta ibu dan mama berbeda dari kebanyakan orang, tapi itu tetap cinta yang baik. Lihat, kamu tumbuh jadi anak hebat. Andi memeluk saya. Aku sayang ibu dan mama. Kata-kata polos itu memberi kekuatan. Tapi di sekolah, tekanan meningkat. Ada demonstrasi kecil di depan gerbang. Saya melihat Sari berdiri di antara mereka. Masa lalu dan masa kini bertabrakan. Saya ingat malam-malam dulu ketika saya menangis sendirian di kosan setelah menolak Sari, berpura-pura bahagia dengan kebohongan. Sekarang kebohongan itu terbongkar, dan saya harus bayar mahal. Dinas Pendidikan akhirnya turun tangan. Mereka mengirim tim investigasi ke sekolah. Saya diminta memberikan keterangan selama 2 jam penuh. Pertanyaan-pertanyaan menusuk, apakah Anda pernah membahas orientasi seksual di kelas? Bagaimana Anda menjelaskan keluarga Anda pada murid? Saya jawab jujur, saya tak pernah. Saya guru matematika, bukan konselor. Tapi mereka tetap ragu. Sementara itu, petisi orang tua bertambah. Di rumah, Andi mulai bertanya lebih banyak. Kenapa orang bilang keluarga kita salah? Saya dan Maya duduk bersamanya, jelaskan dengan bahasa anak-anak. Karena banyak orang belum mengerti bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk. Tapi yang penting, kita saling sayang dan menjaga satu sama lain. Andi mengangguk, tapi saya tahu dia masih bingung. Malam itu saya menangis di kamar mandi, merasa gagal sebagai orang tua. Sari menelepon saya tiba-tiba. Kita perlu bicara berdua. Kami bertemu di kai kecil dekat kampus lama. Dia datang dengan wajah tegang. Dulu kamu hancurkan saya, Rina. Saya hampir bunuh diri karena penolakanmu. Sekarang kamu punya keluarga sempurna, sementara saya berjuang sendiri membesarkan Andini setelah cerai. Saya terdiam. Makan saya, Sari. Saya takut saat itu. Keluarga, agama, masyarakat semua menekan. Sari tertawa pahit. Dan sekarang kamu berani. Tapi anak-anak kami yang jadi korban. Percakapan itu berlangsung 2 jam. Saya ceritakan bagaimana setelah lulus, saya menikah dengan laki-laki pilihan orang tua, tapi gagal dalam setahun. Lalu bertemu Maya, dan untuk pertama kali merasa hidup. Kami adopsi Andi dari panti asuhan saat dia berusia 3 tahun. Sari mendengarkan, matanya melunak sedikit. Kamu berubah, katanya akhirnya. Tapi tetap saja, aku tak mau Andini terpengaruh. Kami berpisah dengan janji tak saling serang di depan umum. Kembali ke sekolah, situasi memburuk. Beberapa murid mulai absen, orang tua menarik anak mereka. Kepala sekolah memanggil saya lagi. Rina, saya terpaksa suspensi kamu sementara waktu. Demi nama baik sekolah. Kata-kata itu seperti tamparan. Saya pulang dengan surat suspensi di tangan. Maya memeluk saya erat. Kita lawan ini. Malam itu saya membuka album foto lama.
Oto saya dan Sari di kampus, tersenyum lebar. Oto pernikahan palsu dulu yang membuat saya menderita. Oto pertama kali bertemu Maya di seminar, dan Oto Andi pertama kali memanggil kami di Ibu dan Mama. Semua kenangan itu berputar seperti ilm. Saya sadar penolakan dulu bukan hanya melukai Sari, tapi juga melukai diri saya sendiri selama bertahun-tahun. Demonstrasi di depan rumah kami mulai terjadi. 10 orang tua berdiri dengan spanduk dilindungi anak kami dari pengaruh buruk. Tetangga menonton dari balik jendela. Maya ingin memanggil polisi, tapi saya tahan. Biarkan mereka bicara. Kita tunjukkan kita tak salah. Andi saya suruh tinggal di kamar, tapi dia mengintip. Ibu, mereka bilang kita keluarga aneh. Hati saya hancur. Saya putuskan buat video pernyataan di media sosial. Duduk di ruang tamu bersama Maya dan Andi, saya rekam. Saya Rina, guru matematika. Saya lesbian dan hidup bahagia dengan istri saya Maya serta anak kami Andi. Kami tak pernah ajarkan apapun yang merusak di sekolah. Andi kami besarkan dengan cinta, disiplin, dan nilai kebaikan. Tolong jangan hukum anak-anak karena pilihan hidup saya. Video itu saya unggah. Dalam 2 jam, ribuan like dan komentar campur aduk. Beberapa orang tua mulai mundur, tapi yang lain semakin marah. Sari datang ke rumah malam itu. Ide kamu bikin Andini bertanya banyak hal. Kami duduk di teras. Saya minta maaf atas semua yang saya lakukan dulu, kata saya tulus. Sari menangis. Kamu tahu betapa sakitnya ditolak oleh orang yang kamu cintai. Tapi melihat kamu sekarang kamu berani. Mungkin aku iri. Kami berpelukan untuk pertama kali setelah 10 tahun. Bukan pelukan cinta lama, tapi pelukan ma. Keesokan harinya, Dinas Pendidikan memanggil rapat besar. Perwakilan orang tua, guru, psikolog sekolah, dan saya hadir. Sari juga datang sebagai orang tua murid. Diskusi panas. Cinta sesama jenis bertentangan dengan norma Indonesia, kata salah satu ayah. Saya berdiri. Tapi anak saya Andi tumbuh baik. Nilai raportnya selalu tinggi. Apakah itu pengaruh buruk? Ruangan hening. Psikolog mengatakan, orientasi seksual guru tak serta-merta memengaruhi murid jika tak diajarkan secara eksplisit. Rapat berakhir tanpa keputusan jelas. Tapi saya merasa ada angin perubahan kecil. Beberapa orang tua mulai menghubungi saya secara pribadi, minta maaf. Namun tekanan dari keluarga besar saya masih ada. Ayah menelepon, kembalilah ke jalan yang benar, nak. Saya jawab, ayah, jalan yang benar bagi saya adalah yang membuat saya bahagia dan tak melukai orang lain. Maya dan saya duduk di balkon malam itu, memandang bintang. Kamu kuat sekali, katanya. Saya tersenyum. Karena kamu dan Andi. Tapi di dalam hati, saya tahu perjuangan belum selesai. Konfrontasi berikutnya akan datang dari dalam diri saya sendiri. Berita ide saya menyebar ke tingkat nasional. Beberapa stasiun menghubungi untuk wawancara. Saya tolak sebagian besar, tapi setuju satu yang netral. Di studio, saya duduk tenang. Saya tak minta masyarakat setuju, tapi saya minta hak untuk mengajar dan membesarkan anak tanpa diskriminasi. Jawaban itu mendapat pujian dari kelompok pendukung hak asasi, tapi hujatan dari kelompok konservatif.
Di sekolah, murid-murid mulai kembali. Beberapa mendekati saya diam-diam. Bu, saya punya teman yang seperti ibu. Terima kasih sudah berani. Kata-kata itu memberi harapan. Tapi Sari masih khawatir. Kami bertemu lagi di KAI. Andini mulai bertanya tentang cinta sesama jenis. Apa yang harus saya jawab? Saya sarankan jawab dengan jujur tapi sesuai usia. Cinta itu tentang menghargai, bukan gender. Sari mengangguk. Kamu benar. Mungkin aku terlalu ketakutan. Di rumah, Andi jatuh sakit karena stres. Demam tinggi, menangis malam-malam. Saya dan Maya bergantian menjaganya. Saat dia demam, dia bisik, "Ibu jangan pergi ya. Aku tak mau ke panti lagi." Kata-kata itu menghancurkan saya. Saya ingat bagaimana dulu saya menolak Sari karena takut kehilangan keluarga, dan sekarang hampir kehilangan Andi karena tekanan luar. Rasa bersalah membuncah. Saya hampir menyerah. Malam itu saya bilang pada Maya, mungkin aku harus mundur. Demi Andi. Maya marah untuk pertama kali. Jangan jadi pengecut lagi seperti dulu. Kita sudah bangun keluarga ini bersama. Kalau kamu mundur, kamu mengulangi kesalahan masa lalu. Kata-kata itu menyadarkan saya. Saya peluk Maya erat. Kamu benar. Kita lawan sampai akhir. Keesokan harinya, ada surat dari dinas. Mereka memutuskan saya boleh kembali mengajar dengan syarat tak membahas kehidupan pribadi. Orang tua yang protes mulai berkurang setelah melihat Andi tetap berprestasi. Tapi luka di hati masih ada. Saya tahu pemulihan butuh waktu lama. 6 bulan kemudian, suasana sekolah mulai normal. Murid-murid kembali ramah, orang tua yang dulu protes sekarang mengangguk sopan saat bertemu. Sari bahkan mengirim pesan, "Terima kasih sudah buka mata saya. Andini sekarang lebih pengertian." Saya tersenyum membaca itu. Masa lalu akhirnya berdamai. Di rumah, Andi sudah besar sedikit, lebih percaya diri. Dia bilang, "Ibu dan Mama adalah pahlawan saya." Maya dan saya duduk di teras, memandang taman kecil yang kami rawat bersama. "Kita berhasil," kata Maya pelan. Saya angguk, tapi ada air mata bahagia. Perjalanan ini penuh luka, tapi juga memberi pelajaran besar. Menolak cinta karena takut hanya akan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Sekarang, saat saya berdiri di depan kelas lagi, mengajar matematika dengan senyum tulus, saya sadar bahwa keberanian untuk hidup jujur adalah bentuk pendidikan terbaik bagi anak-anak. Bukan tentang mengajarkan orientasi, tapi tentang mengajarkan keberanian menghadapi dunia. Apakah mengorbankan kebahagiaan demi tekanan masyarakat itu benar, atau justru perjuangan mempertahankan cinta sejati adalah keputusan yang paling benar?